Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa besar, nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta nikmat-nikmat yang kita tidak bisa menghitung walaupun umur kita sudah tiada. Barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang ingkar akan nikmatnya, maka Allah akan menurunkan azab kepada kita semua. Lain sakartum, lain zidannakum, inna adzaballah sadid. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umat Muslim menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswaku Stikes Dr. Sutomo, jurusan Rekamedik yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah, tema kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Kita menelusuri konsep dan fungsi dalam membangun budaya Islam. Di sini ada sebuah sketsa gambar Masjid Kubah yang pertama kali yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Kubah merupakan sebuah ruangan yang terbuka luas. Temboknya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Atapnya terdiri dari daun kurma yang sebagian lagi dibiarkan terbuka. Salah satu bagian digunakan untuk tempat orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Tidak ada penerangan di dalam masjid itu. Di malam hari, pada saat melaksanakan sholat Isya, hanya mengandalkan jerami yang dibakar sebagai penerang. Yang demikian berjalan selama lebih kurang 9 tahun. Sesudah itu kemudian baru digunakan lampu-lampu yang dipasang pada batang kurma yang dijadikan penopang atap masjid. Dalam sejarah masjid, merupakan lembaga pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Masjid pertama yang didirikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau 28 Juli 622 Masehi adalah Masjid Kubah yang terletak di kota Madinah. Masjid Kubah ini di awal pendiriannya ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap jamaah muttaqin dan mutatahhirin. Karena itulah Allah mengabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 108. Masyarakat Madinah memiliki karakteristik halus. Di dalam perjalanannya di Madinah mengirim beberapa utusan untuk
mengutarakan ketulusan mengajak Rasulullah pindah ke Madinah. Nabi setuju setelah 2 kali utusan datang dalam 2 tahun berturut-turut pada waktu musim haji yang dikenal dengan istilah Baiat Aqobah atau Aqobah 1 dan Aqobah 2. Saat dirasa tepat oleh Nabi untuk hijrah, waktu kaum kafir Makkah mendengar kabar itu, mereka mengepung rumah Nabi. Tetapi usaha mereka gagal berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar rumah dengan meninggalkan Ali bin Abi Thalib yang beliau suruh mengisi tempat tidur beliau. Dengan mengambil rute jalan yang tidak biasa, diselingi persembunyian di dalam gua, Nabi sampai di desa Quba yang terletak di sebelah barat Laut Yasrib. Kota yang belakangan berganti dengan Madinatul Rasul atau kota Nabi atau Madinah. Madinah dulu sebelum Nabi datang dikenal dengan nama Yasrib atau dalam bahasa Arab itu kota yang rusak. Kemudian dalam perjalanannya unta yang dinaiki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlutut di tempat penjemuran kurma milik Sahal bin Suhail bin Am. Kemudian tempat itu dibeli guna dipakai tempat membangun masjid. Sementara tempat itu dibangun, ia tinggal di keluarga Ayub Khalid bin Zaid al-Asari. Dalam membangun masjid itu, Nabi Muhammad juga turut bekerja dengan tangan sendiri. Kaum muslimin dari keluarga Muhajirin dan Ansor ikut pula bersama-sama membangun. Selesai masjid itu dibangun, di sekitarnya dibangun pula tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini dibangun pada bulan Rabiul Awal dengan panjang 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya 35 meter dan lebarnya 30 meter. Masjid ini merupakan ruang terbuka yang dijelaskan Pak Asri tadi, yang terbuat dari batu bata, atapnya sebagian terdiri daun kurma, bagian lagi dibiarkan terbuka. Masjid ini dibangun atas landasan ketakwaan. Selesai Nabi Muhammad membangun masjid dan tempat tinggal, ia pindah dari rumah Ayub ke tempat ini atau sebelahnya Masjid Quba. Dalam perkembangannya, masjid memiliki fungsi yang luar biasa, bahwa dalam masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga sosial kemasyarakatan, ada juga ekonomi, ada juga pendidikan, dakwah, politik, kesehatan,
dan lain-lain. Jadi di dalam fungsi masjid ini, masjid memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ibadah, hablum minallah. Jadi ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Artinya sebuah proses aktualisasi ketundukan, ketertarikan batin manusia dan potensi spiritual manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan dan memberi kehidupan. Fungsi dan peran masjid pertama dan utama adalah sebagai tempat sholat. Nah, di sini belum minallah, memang di masjid adalah salah satu tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua fungsinya adalah sosial kemasyarakatan atau hablum minan nas. Seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan-perubahan yang sangat cepat, maka kondisi masyarakat muslim tentu perlu perubahan dalam mengembangkan fungsi peran masjid yang ada di lingkungan kita. Salah satu fungsi dan peran masjid yang masih penting dan tetap dipertahankan hingga kini adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat mengumumkan atau pengumuman hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Karena pada dasarnya masjid yang didirikan secara bersama dan untuk kepunyaan serta kepentingan bersama, sekalipun masjid tersebut didirikan secara individu, tetapi masjid tersebut tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Hal ini dapat diamati dari pengaruh sholat berjamaah. Orang-orang yang duduk berdiri sujud shaf yang rapi bersama-sama dipimpin oleh seorang imam. Masjid mempunyai posisi yang sangat vital dalam memberikan solusi bagi permasalahan sosial di masyarakat apabila benar-benar dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada program-program yang direncanakan sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang ada. Yang ketiga, fungsi masjid di sini adalah ekonomi. Menurut Capra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya merealisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa kesinambungan lingkungan. Berawal dari keyakinan bahwa masjid adalah merupakan pembentuk peradaban masyarakat Islam yang didasarkan atas prinsip keutamaan dan tauhid, menjadi masjid menjadi sarana yang dapat melaksanakan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar. Hubungan masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya hubungan tempat mengkaji gagasan tentang ekonomi saja, tetapi sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya di sekitar masjid, seperti di halaman di pinggir masjid
Ide-ide dasar prinsip Islam mengenai ekonomi berlaku dan dipraktekkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang. Dulu masjid bisa melahirkan kompleks pertokohan karena tokoh-tokoh tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan masjid dan sarana. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Melalui pendidikan ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak baik menjadi baik. Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan keberhasilan dakwanya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan masjid. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Masjid sebagai tempat pendidikan non formal juga berfungsi membina manusia menjadi insan beriman, bertakwa, berilmu, beramal saleh, berakhlak, dan menjadi warga yang baik serta tanggung jawab. Kemudian dakwah. Kemudian yang kelima yaitu dakwah. Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dakwatun, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Secara etimologis pengertian dakwah dan tabligh itu merupakan suatu proses penyampaian tabligh pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang-orang yang memenuhi ajakan tersebut. Pengertian dakwah. Kalau pengertian dakwah adalah secara terminologi adalah mengajak manusia dengan cara kebijaksanaan pada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Yang keenam adalah politik. Secara etimologis, politik berasal dari dua kata ya. Dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara, kota. Kemudian diturunkan kata lain dari polites, warga, negara, politikus, kewarganegaraan atau sivitas, dan politiki, teknik, kemahiran politik. Ada lagi secara terminologi, politik adalah interaksi antara pemerintah masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Masjid juga memiliki fungsi dan peran sebagai tempat pemerintahan dalam masjidlah di dalam masjidlah Nabi Muhammad SAW melakukan diskusi pemerintah dengan para sahabat. Di masjidlah dilakukan diskusi siasat perang, perdamaian, dan sebagainya. Segala hal duniawi yang didiskusikan di dalam masjid akan tunduk dan taat akan aturan-aturan Allah, yang artinya tidak akan terjadi penyelewengan dari syariat Allah dalam mengambil keputusannya. Masjid juga berperan yang ketujuh yaitu kesehatan. Masjid berfungsi sebagai balai pengobatan. Pada masa Rasulullah SAW, masjid dijadikan balai pengobatan
bagi seluruh pejuang-pejuang yang mengalami luka setelah berperang. Setiap sisi ruangan bagian masjid selalu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk segala hal aktivitas duniawi. Jika masjid memiliki balai pengobatan seperti klinik atau rumah sakit, maka masyarakat yang membutuhkan akan sangat terbantu dalam pengobatannya, dan masjid juga tidak sepi setiap harinya. Kalau kita melihat perkembangan masjid di Indonesia, sejalan dengan perkembangan umat Islam, jumlah masjid saat ini sangat banyak dan tersebar hampir di seluruh negara. Di Indonesia saja jumlah masjid tercatat 643.843. Ini di tahun 2012, info dari Republika Online. Adapun menurut hasil sensus Badan Statistik pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam tercatat 207.176.162, yaitu 87,18% dari total penduduk. Menurut Kepala Pusat Kerukunan Beragama Kementerian RI, Abdul Fatah, pertumbuhan jumlah masjid di Indonesia termasuk lamban jika dibandingkan dengan dengan rumah ibadah agama lain. Berdasarkan data tahun 97, 2004, 2010, jumlah pertumbuhan gereja Katolik 153% dari 4.934 menjadi 12.473. Pertumbuhan gereja Protestan 131% dari 18.927 menjadi 43.900 menjadi 7.000 ya 43.909. Jumlah pertumbuhan wihara meningkat drastis 368% dari 1.523 menjadi 7.129. Pertumbuhan pura juga bertambah, yaitu 475,25% dari 4.247 menjadi 24.431. Sedangkan masjid hanya bertumbuh atau tambah 64% dari 392.044 menjadi 643.843. Diperkirakan kelambanan pertumbuhan ini disebabkan masyarakat Muslim Indonesia cenderung menambah kapasitas masjid dibandingkan menambah jumlahnya. Kita masuk kepada tema mengenai masjid kampus, menanyakan tentang konsep masjid dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Di sini ada gambar, ini adalah Masjid Kampus Tikes Pandrita Husada Bulukumba. Ini masjidnya penuh dengan suasana. Ini ada gambarnya, adalah suasana pembukaan pelatihan dai angkatan ke-6, Majelis Dai Muda Bulukumba di Tikes Pandrita Husada. Salah satu
konsep atau fungsi masjid yang ada di kampus adalah yaitu untuk menumbuhkan suasana religiusitas. Kemudian suasana kehidupan keagamaan, jadi hampir di setiap kampus perguruan tinggi cukup semarak. Adapun kampus di perguruan tinggi apa yang juga yang masih sepi, tapi kebanyakan sudah cukup semarak. Sebelum dikumandangkan adzan, biasanya terdengar jelas alunan kalam ilahi dari menara masjid, kampus, dan gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Masjid kampus pada setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Pada setiap hari, tidak terkecuali pada hari-hari libur, kelompok-kelompok diskusi mahasiswa dilaksanakan sehingga menjadikan suasana lingkungan masjid semarak. Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih memilih di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dari aktivitas perkuliahan. Ada yang sekedar beristirahat sambil menunggu waktu sholat berjamaah, ada juga berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran. Bahkan di serambi masjid dijadikan tempat mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Fenomena seperti ini merupakan salah satu indikasi kemakmuran masjid kampus. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada pula yang sekedar nongkrong di sekitar masjid hanya untuk melepas lelah. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid kampus ada yang bersifat rutin, ada juga yang insidental. Nah, memang kalau di Stikes Dr. Sutomo masih belum memiliki masjid. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berdirinya atau memiliki gedung sendiri nanti ada sebuah masjid yang bisa dijadikan tempat berdiskusi dan lain sebagainya di dalam kampus, tempat religiusitas dan lain sebagainya. Kalau di beberapa kampus PTS atau PTN atau sekolah tinggi yang memiliki masjid, memang kebanyakan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dilakukan di dalamnya. Salah satunya ada pembinaan juga, yang kedua yaitu pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini adalah yang pertama yaitu untuk menekan upaya membagi-bagi. Di sini di tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan sholat berjamaah. Di antaranya kegiatannya dapat dilakukan sebagai membagi-bagikan buku pedoman sholat praktis kepada para jamaah. Karena tidak semua jamaah itu paham akan bacaan sholat secara benar. Yang kedua, dengan cara mengadakan pengajian singkat mengenai sholat dalam kultum atau pengajian khusus. Lebih baik diselenggarakan dalam pengajian sistem studi paket seperti studi paket sholat untuk lebih mencerdaskan jamaah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Pengajaran sholat bersifat lintas madhab dan lebih bersifat menekankan kekhusyukan sholat, karena sholat harus menekankan
menekankan kekhusyukan. Cara berzikir, mengingat Allah, menghindari sholat sound sehingga sholat yang dilaksanakan berdampak seperti menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian menerbitkan buletin mingguan, kemudian menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku. Masjid di kampus juga berfungsi dalam pembinaan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan kegiatan masjid yang paling banyak dikunjungi para jamaah, tetapi paling murah pembiayaannya. Ini disebabkan para jamaah datang sendiri tanpa diundang karena kesadaran para jamaah untuk sholat Jumat. Khotbah Jumat didesain secara khusus untuk pendidikan dan pengajaran umat Islam sehingga mampu memberikan motivasi mengubah pola pikir dan akhlak jamaah. Untuk itu, khotbah Jumat perlu disiapkan secara baik. Tema khotbah dipilih berdasarkan masalah yang paling dibutuhkan untuk membina dan mengubah jamaah serta dipersiapkan metodologi khotbah yang tepat. Pembinaan kegiatan Ramadan. Biasanya di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan ibadah, yaitu berpuasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari, tadabbur Al-Quran, beriktikaf, mengikuti kajian agama, dan lain-lain. Tujuan pembinaan kegiatan pada bulan Ramadan adalah untuk lebih menggairahkan para jamaah untuk meningkatkan peribadatan yang mengkaji ajaran Islam. Kegiatan yang dilakukan di masjid kampus pada saat bulan Ramadan yang perlu dikelola dengan baik adalah sholat taraweh, kuliah taraweh, kultum, iktikaf, tadarus di dalam bulan Ramadan, dan kegiatan-kegiatan lain di dalam bulan Ramadan yang tepat untuk diselenggarakan dalam berbagai ibadah. Yang kelima yaitu mentoring keislaman atau program tutorial. Program tutorial PAI atau mentoring keislaman di kampus ada yang dilaksanakan oleh unit kegiatan keagamaan mahasiswa yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kuliah PAI, dan ada juga yang dilaksanakan oleh badan unit untuk yang bersifat otonom tidak terikat dengan perkuliahan PAI. Di beberapa kampus perguruan tinggi, tutorial PAI dilaksanakan oleh suatu organisasi mahasiswa yang berada di bawah bimbingan langsung koordinator PAI dan peran dosen PAI. Kegiatannya meliputi diskusi kelompok tentang pengembangan wawasan keislaman yang tidak dibahas dalam materi perkuliahan PAI dan pengkajian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jurusan masing-masing organisasi. Ini merupakan kepanjangan dari kegiatan kurikuler PAI yang membantu pelaksanaan tugas terstruktur bagi mahasiswa peserta mata kuliah PAI dan SPAI, Seminar Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, unit kegiatan dakwah mahasiswa. Biasanya di dalam masjid kampus itu ada yang namanya unit kegiatan dakwah mahasiswa, UKDM. UKDM dipusatkan di dalam masjid. Tujuan pokok dari lembaga ini adalah membina para anggotanya sebagai calon sarjana, calon pendidik, dan kader dai dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, memelihara ajaran Islam, dan ikut menciptakan kampus religius. Kegiatan utama adalah kaderisasi para dai dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk berdakwah di kalangan mahasiswa. Kegiatan UKDM misalnya berupa majelis taklim ilmiah,
diniyah, dialog, dunia Islam, diskusi ilmiah pra Ramadan, karya pembinaan dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah subunit pengkajian Islam. Unit pengkajian Islam berada di bawah pembinaan langsung membantu rektor 3 biasanya. Kalau unit pengkajian Islam langsung di bawah rektor 3 kemahasiswaan. Program kerja ini lebih berorientasi kepada pengkajian isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Isu tersebut dianalisis dari sudut pandang ajaran Islam serta didiskusikan di bawah bimbingan para dosen PAI secara fungsional. Semua subunit berkaitan erat dengan PAI. Kemudian yang ke-8 adalah lembaga pengkajian ibadah wanita. Lembaga pengkajian ibadah wanita yang ada di Masjid Kampus merupakan contoh suatu organisasi keagamaan wanita Islam yang latar belakang munculnya lembaga ini didorong oleh kebutuhan dan keinginan. Jadi lembaga ini biasanya ada di Masjid Kampus atas kebutuhan dan keinginan para dosen putri dan mahasiswa tentang materi-materi keislaman khusus yang berhubungan dengan kajian fikih wanita yang selama ini disajikan oleh kaum laki-laki. Oleh sebab itu program LPIWI diarahkan pada pengkajian masalah-masalah kewanitaan terutama yang berkaitan dengan fikih nisa atau fikih wanita. Samping itu kegiatan pokok lembaga ini adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi tujuan umum didirikan LPIWI di dalam Masjid Kampus adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan para dosen putri dan mahasiswa terhadap ajaran Islam sebagai nilai dan gagasan hidup yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya kegiatan hari-hari besar. Aktivitas keagamaan akademik terutama dosen karyawan selama dihubungkan dengan hari-hari besar menyelenggarakan kegiatan tahun baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Silaturahim, Idul Fitri sebagai selalu diperingati dan mengundang pembicara tingkat nasional atau sekurang-kurangnya tingkat regional. Memang tidak semua dosen dan karyawan terlibat dalam aktivitas hari-hari besar Islam tersebut. Yang ke-10, program studi agama dan bahasa Arab. Bahasa Arab sering diasosiasikan dalam agama Islam karena bahasa Arab merupakan salah satu ilmu Islam. Kitab suci umat Islam sendiri, Al-Quran dan kitab-kitab hadis juga berbahasa Arab. Program studi bahasa Arab ini dapat dijadikan cikal bakal berdirinya prodi-prodi ilmu-ilmu Islam yang lain. Jadi memang program untuk memahami teks diperlukan kita bisa belajar bahasa Arab di dalam Masjid Kampus. Hal itu tujuannya untuk pengembangan diri. Oke, cukup sekian dari Pak Asori. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.